Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala mudnya wadin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la nikmatul islam wa liman wa kafa bima binima. Ini dari Jonda, di komentar YouTube, di komen YouTube ini cukup jelas ya, cukup rinci, tapi besoknya lebih rinci berapa sih total harga kendaraannya segala macam-macam kronologinya. Saya terusin aja. Assalamualaikum Pak Ridwan, saya banyak nambah wawasan dari video-video Anda. Saya mau bertanya, panggil saya Cap aja ya. Jadi kalau saya di SKD dipanggil Captain. Saya pinjam di leasing 80 juta dengan jaminan BPKB mobil tenor 3 tahun, sudah angsur 1 tahun tanpa telat sedikit pun. Sekalipun angsuran ke-13 saya sudah tidak sanggup bayar karena usaha saya kolab disebabkan daya beli yang semakin menurun. Saya sudah ajukan restrukturisasi tapi saya pelajari itu makin berat, kemudian saya cancel. Ini bagus. Jadi restrukturisasi kalau di ini kalau Anda ini kan itu kadang lebih berat lagi ini syaratnya ininya. Lebih ini lagi. Terus pertanyaannya, kalau saya lakukan Pelsus bisa nego sampai berapa ya Pak? Karena kalau di catatan mereka sisanya pokoknya 71 juta. Jadi hanya berkurang dari 80 71 hanya 9 juta, padahal dia udah bayar udah cukup banyak itu. Padahal angsuran saya yang sudah saya bayarkan 40 juta. Saya kira-kira kalau saya bayar pokok sisa 40 sampai 50 juta. Kira-kira kalau saya nego untuk dapat berapa ya Pak? Terima kasih. Hidayat, penggemar Pak dari Indramayu. Pak Hidayat itu ya. Oke, gini Pak Hidayat. Pelsus itu, pelunasan khusus itu butuh mental yang kuat, butuh nego yang kuat, butuh kekuatan, harus tahu syarat-syaratnya gitu. Tapi gini, kalau bagi anda juga ya, kalau Pelsus itu ketika anda normal bayarnya segala macam, anehnya gitu, bukan hanya di leasing, termasuk di bank juga gitu. Kalau kita negosiasi segala macam-macam, ketika kita posisinya lancar, tidak bakal dikasih sama sekali. Malah kalau kita percepat, kita kena denda itu. Nego denda juga, wah paling 2% gitu. Terus bla 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 berbelit-belit gitu. Tapi anehnya ketika kita telatkan segala macam-macam, kita macetkan sampai call 5 berapa, baru kita dapat gitu. Baru mereka ngeh gitu. Nah ini tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya kalau Anda telatkan di leasing adalah Anda akan dapat ancaman-ancaman gitu, dalam artian bukan teror ya, penagihan. Kalau dihubungi DC, kalau bisa sih usahakan kalau ditelepon nggak usah, jangan sampai nggak diangkat aja kan mau baik gitu. Karena kalau Anda nggak diangkat berarti mereka malah penasaran kadang-kadang dulu. Terus diajakin ketemuan, jangan juga di kantor leasingnya. Kalau kantor leasing kan jangan bawa kendaraannya, datangnya ke sana ngomong segala macam-macam, dan jangan buat komitmen apapun tulisan tangan segala macam-macam. Ajukan aja ke pimpinannya. Kalau nego jangan ke bawahan, kalau bisa sampai ke atas gitu, sampai ke paling tingginya gitu. Jadi itu yang harus dilakukan, harus dijalankan, harus diinikan. Jadi semakin tinggi semakin bagus. Ngomong aja, ceritakan masalahnya daripada gimana. Paling dia nanya, duitnya dari mana lu, katanya. Lu kalau mau Pelsus kan lu pasti punya duit gitu. Dari mana? Ya jual ini ya, jual unitnya gitu. Saya jual unit dapat segala macam-macam. Karena apa? Kalau udah kondisi sekarang Anda masih leasing, mati bro, sengsara, udah gak berkah rezekinya. Anda kesulitan, ngapain Anda harus makan gengsi? Jadi cepat hentikan kalau saya gitu. Termasuk di penggadaian juga selesaikan gitu. Karena utang riba itu tambahnya sekarang yang kita butuhkan ketika kita pandemi corona ini apa? Berkah bro. Jadi kalau Anda nggak dapat berkah masih main riba, udah tahu riba itu jadi musuh Allah, Anda terjalankan ya kita dimusuhi gitu. Anda puasa, Anda gimana, tetap sulit dapat berkahnya gitu. Jadi Anda tobat dulu, selesaikan itu, minta ke dia, terus nego lagi dengan mereka habis-habisan. Kira-kira negonya berapa? Ya itu tadi seperti Anda bilang, kalau dia minta 71, paling negonya kan di antara 40 sampai 71. Kalau yang paling mahal 40 sampai 50, ya 55 seperti itu. Nego paling rendah dulu 40 segala macam-macam. Oh gini bla bla bla. Saya nggak mampu, daripada nggak bayar gimana? Dan mereka kalau mau narik pun nggak bisa. Karena apa? Karena ada dari MK bahwa tidak boleh itu menarik sembarangan kecuali kalau harus ada fiat dari pengadilan dulu. Jadi dia harus butuh pengadilan baru, dan kita pun kalau Pelsus kita ditolak, ini cara canggih lagi. Kita masukin gugatan sederhana pengadilan, nggak apa-apa, ngotot aja. Lebih kita selesaiin pengadilan ya Pak, itu kalau nggak selesai itu bisa pengadilan gugatan sederhana, simpel kok, nilainya untuk cuma 21 hari, biayanya 20 harian, biayanya hanya kurang dari 500.000. Biar hakim memutuskan gitu. Jadi kalau mereka nggak bisa, ancam seperti itu. Wah ini canggih sob. Kalau nggak ngerti, kalau butuh pendampingan, gabung aja ke RSC ya, Riba Solution Center, WA ke saya. Di situ nanti ada RSC, ada biaya administrasi ada gitu, tapi bukan buat saya, tapi buat para admin. Kan adminnya kan kerja ya, segala macam, buatin surat ke Anda, ada pendampingan supaya nggak salah lah gitu. Tapi sebenarnya kalau sendiri pun gampang gitu, bisa gitu, asal Anda agak paham, agak
sering lihat YouTube saya, terus pelajari sendiri karena menyelesaikan ini mudah-mudah susah-susah mudah, mudah-mudah susah gitu. Sebenarnya kalau Anda ngerti pasti mudah sebenarnya. Dan Anda kalau anak ini bermanfaat segala macam-macam, tolong jadikan Anda jadi para pejuangnya untuk bantu yang lain untuk riba. Gabung dengan SKDA, bantu saya di Uber segala macam-macam, ayo kita kuatkan masing-masing ekonominya. Jadi tadi gitu, negonya seperti itu. Dan Pelsus pun itu perusahaan khusus, itu Anda nego gak bisa, semakin lama semakin asik. Jadi buying time gitu, strategi buying time kita lakukan. Karena apa, bayangin loh, leasing tidak bisa narik, tapi unit masih di kita, kan dia sengsara juga gitu. Ketika kita diprovokasi kita diam aja, malah kita videokan. Kalau dia memprovokasi lebih lanjut sampai tindak pidana, ada potensi pidana, kita pidanakan, kan selesai. Takut apa? Yang penting mobilnya Anda jangan sewakan lagi. Ingat ya, tidak boleh, karena di situ ada potensi pidana buat Anda kalau Anda sewakan tanpa pengetahuan. Atau Anda jual beli di bawah tangan, itu potensi pidana itu. Anda dengan gampang dicokok sama polisi gitu. Terus ya itulah, Anda jual ngomong, penjualan dengan jual, atau saya akan minjem ke saudara saya gituin aja. Jadi kalau bisa nego 40-50, lebih Anda mobilnya jual, dan Anda ya kita riset dari awal, nanti selalu dapat kok, mudah kok kendaraan itu. Yang penting Anda bisa tenang, bisa barokah. Ketika rezeki Anda barokah, semuanya akan mudah. Demikian ya saya, kalau salah wallahu alam bisawab ya. Kalau salah saya memang banyak salahnya, kalau bodoh saya gudang kebodohan, gudang kekurangan. Jangan lupa bayar saya dengan Al-Fatihah sama salat Nabi, karena Pak Hidayat ini udah saya jawab YouTube-nya. Doakan ya sob ya, mudah-mudahan anak saya bisa lulus dengan mudah di SMPTN, lagi masuk SMPTN di Unibrawi, mudah-mudahan bisa mudah ya, seperti kakaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.